gitu ya. Terus kemudian menghambat pembentukan limfosit. Maka itu orang yang rajin tahajud biasanya daya tahan tubuhnya menjadi lebih bagus ketimbang orang yang tidak tahajud. Jadi sebenarnya dengan ibadah saja kita sehat loh. Lihat Rasul dan para sahabat ketika di Madinah, fase Madinah, seorang tabib praktek 2 tahun itu nggak ada pasiennya. Kenapa kita nggak mencontoh seperti zaman Rasul yang tidak ada pasiennya? Bahkan tabib itu pulang lagi ke Mesir gara-gara nggak ada pasiennya, dan saking nggak percaya ini tabib keliling ke rumah masing-masing dan memang ternyata sehat. Intinya apa? Ibadah, ibadah, dan ibadah. Herbal cuman sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan komplement saja. Maka itu untuk hidup sehat adalah orang yang rajin ibadah. Tapi ibadah yang masuk di sini adalah yang benar-benar ikhlas dan didasari dengan ilmu. Jadi ilmu akan memperkuat dia untuk keyakinannya dalam beribadah. Maka itu kenapa kalau ada pasien datang ke saya lebih mencondongkan kepada aspek ibadah terlebih dahulu ketimbang dengan aspek pola makannya. Kenapa ini cukup penting? Karena aspek ibadah ini menjadi sarana yang luar biasa dan banyak penelitian tentang efek-efek ibadah terhadap kesehatan. Saya ketika kan kalau S2 ada nulis tesis ya, terus kemudian tesis itu mencari banyak jurnal. Dan ternyata banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan. Kemarin saya mendapat efek Al-Quran terhadap kanker tiroid. Ternyata bagus dengan efek Al-Quran. Dengan durasi saya lupa berapa lama membacakan Al-Quran. Itu ternyata bikin mengecil. Dan itu tidak ada yang mengekspos. Sholat tahajud mampu mengobati penyakit ITP, psoriasis, dan lupus. Dan itu penelitiannya ada, tapi nggak ada yang mengekspos. Ternyata kita banyak dijejeli dengan yang namanya obat, tapi tidak pernah dijejali ibadah, dan ibadah. Maka itu saya senang sekali di sini saya bisa hadir, saya menyampaikan bahwa aspek ibadah sangat ilmiah dan sangat luar biasa. Maka itu Allah cukup menurunkan ibadah saja yang benar, itu sudah bisa bikin kita sehat. Nah, saya berharap teman-teman di sini tambah rajin ibadah, keluar di sini malah rajin puasa, keluar di sini malah tambah rajin tahajud. Ya, herbal ngelengkapin doang, ya. Malah sebenarnya pengobatan diabetes itu ngirit. Saya punya pasien umur 80 tahun sekarang, 80 ya kalau tidak salah. Dia menjalani jus terus-menerus. Sekarang itu umurnya dia sudah 80, tapi dia hampir sama dengan kayak orang umur 40 tahun. Karena makan sayur terus-menerus. Maka itu kenapa kita tidak bisa membedakan ini kambing tua apa kambing muda. Ya kan? Karena makan sayur terus-terusan. Ya kan? Susah itu bedain, nggak ada kambing yang keriput, ya kan? Karena memang dia muda, karena banyak makan sayur. Maka saya minta tolong bapak dan ibu banyak makan sayur. Sekarang ini lagi masalah impor daging aja ribet ini. Daripada banyak makan daging, mendingan banyak makan sayur. Nggak ada yang ribet itu. Ya, jadi bisa menjadi solusi. Nah, ini gambaran dikit bahwa ternyata aspek ibadah bisa mengobati, aspek nutrisi bisa menjadi obat, tanpa harus ketergantungan dengan obat. Terus bagaimana dok kalau seandainya saya sudah tergantung insulin? Jangan pernah memberhentikan insulin secara mendadak, tetapi dengan cara tapering off, dikit tetapi disubstitusi secara bertahap, gitu ya. Baik, ini mungkin gambaran sedikit, nanti lebih banyak ketanya jawab kali ya, biar lebih interaktif, lebih hidup. Bahwa ternyata herbal luar biasa, bahwa ibadah itu luar biasa, dan ternyata solusi diabetes itu mudah, dan dengan izin Allah saya bisa ngobatin diabetes tanpa harus dia banyak konsumsi obat, tapi dengan hanya makan pare dan minum teh daun salam. Itu yang paling sederhana, ya, karena itu paling murah, mudah, dan gampang dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, ya. Dan selebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kita bisa berdialog saja supaya lebih hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.